Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata. Oke teman-teman, tepuk tangan untuk Christina Riri. Akhirnya di kursi panas. Akhirnya di kursi panas. Waduh. Luar biasa ya. Oke Mbak Riri, gimana perasaannya Mbak Riri tampil di Komunika Musik? Tadi kakinya gemeter. Wah, emang benar-benar enggak bisa, mentalnya enggak kuat. Jadi Mas Doris, Iya. di dalam buku itu sebenarnya masih banyak lagi lagu-lagu yang sebelumnya itu mungkin kemarin nyanyi di depanku, di depan, seperti depan Feby, Iya. depan Doli, Iya. ya waktu itu. Tapi belum pernah tampil, ya Mbak ya? Sebelum ini udah pernah belum tampil main gitar di depan? Ada satu pernah, tapi itu acara perpisahan waktu itu. Jadi baru sekali itu sih tampil. Udah nggak pernah, yang lain-lain nggak pernah. Itu bawa lagu sendiri? Bawa lagu sendiri. Bawa lagu sendiri. Tapi tadi nggak dinyanyiin. Gitu. Karena memang cerita, karena dulu tuh nggak punya teman cerita, jadi kalau marah nulis, kalau nangis nulis, kalau senang nulis. Nah sebenarnya nulis aja, tiba-tiba jadi lagu. Yan, siap-siap ganti direktur Yan. Ternyata talentnya nambah satu. Luar biasa. Mulai besok audisi direktur kita. Karos aja, karos. Luar biasa itu. Tapi canggih juga Yan, direktur sekaligus talent ya? Nggak ada kan? Berdua sekalian. Ya, oke, sip. Direkam, nanti kita rekam. Tapi di sini emang double job serius. Iya ya, double job Iya, semua ya. double job semua. Saya sampai kalau bahasa Indonesianya itu kurang pidato. Speechless. Oh. Ya Allah. Iya ya, denger suara Mbak Ri terus kata-kata yang di dalamnya itu, waduh, luar biasa. Ternyata, meskipun dibuat 7 tahun ya Mbak Ri ya, 5 tahun yang lalu dan 7 tahun yang lalu. Yang kosong itu yang ke pinggir pantai tadi ya? Iya. Iya. Saya juga sama, kalau lagi saya kosong begitu saya ke pinggir pasar. Lari-lari dari masalah. Terus gimana? Iya itu. Tadi katanya lari-lari di pantai. Waktu Mas Doris lari-lari pinggir pasar, ingat nggak aku lagi jualan bawang di situ? Iya sih, cuman gak aku tegur, bau bawang. Maksudnya bukan lari kayak film India, Iya, jogging iya. maksudnya, jogging sore. Betul. Jogging sore. Oke. Tadi Mbak Riri bawain 2 lagu. Yang pertama judulnya Peter Heart. Tadi ditulis Peter Heart. 5 tahun Kepahitan lalu hati. ya. Boleh ceritain gak Mbak? Sampai akhirnya Mbak nulis lagu yang judulnya Peter Heart. Iya, seperti judulnya itu kepahitan hati sih sebenarnya, karena melihat yang dirasakan Stephen sebenarnya. Dulu waktu masih kecil, jadi setiap ada hal yang terjadi tapi aku nggak bisa ngomong gitu, jadi disimpan akhirnya melihat dia
Jadi aku tulis gitu. Apa yang Steven rasa sebenarnya. Gitu, apa yang dia rasa. Dari bercerita apa yang dia rasa itu yang aku tulis jadi lagu. Gitu. Tapi kayaknya sekarang enggak ya, Nak ya. enggak. Jadi dulu banyak kejadian-kejadian yang bikin hati itu sedih tapi nggak bisa bikin apa-apa gitu. Jadi ya itu dituang ke lagu. Seperti yang tadi diceritain bahwa semua itu tulisan awalnya. Karena bisa main gitar pun di umur 30 tahun itu juga karena nggak ada yang bisa dilakuin, nggak bisa curhat, nggak bisa apa, akhirnya nonton YouTube aja waktu itu. Nah makanya chordnya yang bisa dibuat itu kalau di lagu-lagu itu cuman G, A minor, E minor, F, itu aja, nggak ada yang lain. Serius nggak ada yang lain, cuman itu. Tapi semua lagu hits dicipta dari chord dasar, tidak ada yang ribet. Jadi Dan yang nggak ada. sederhana. Justru sederhana. Makanya nih saya mau nanya nih sebenarnya sama Mas Bro nih. Lagu-lagu yang kita dengar tadi Mas Bro, semuanya itu nyampe ke hati kita. Ya. Kemudian yang selama ini kita saksikan sehari-hari ya, karena kita sehari-hari dengan Mbak Riri, itu justru jauh dari itu, jauh sekali. Nah, sebetulnya dasar kepribadian Mbak Riri seperti apa, Mas Bro? Tapi nggak dikurangi gaji kan? Kita gaji dulu. Kita ngaji Mbak Riri sama Gaji dulu loh. Walau bagaimanapun gue Thailand mas. Iya. Aku aja pulang ini mungkin ganti nama, pura-pura nggak tahu. Mbak Riri pribadi yang memendam. Apapun dipendam. Marah dipendam. Punya ide, punya pikiran dipendam. Dan kenapa memendam? Karena Mbak Riri itu pribadi yang kalau dia ngomong tuh nggak bisa dipatahin. Nah jadi dasar memendamnya itu karena dipatahin. Oke. Dia nggak memendam sebenarnya, aslinya. Tapi karena mungkin kalau bicara itu dipatahin atau disalahin, ya akhirnya jadi memendam. Karena kan kita ini tanpa sadar kalau ada yang salah kan disalahin. Iya. Satu, yang kedua, kalau ada yang punya ide, punya cita-cita itu diremehin kan. Itu kebiasaan yang tanpa kita sadari gitu. Misalkan Mas Doris tuh punya ide cerita sama gue, alas sudah apa sih idemu? Oh. Keren juga enggak. Iya. Banyak yang lain, akhirnya kan diam. Oh iya. Atau misalnya Mas Ferry, gue punya masalah kayak gini-gini. Lo tuh juga yang salah. Udah tahu salah, kenapa dikerjain? Nah kita ini kan tanpa sadar selalu seperti itu. Betul. Sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang memendam, bukan pendiam. Oke. Iya. Nah Mbak Riri kayak gitu terbentuk karena itu. Menurutku ya. Iya. Aslinya mah enggak. Aslinya mau merepotkan. Maksudnya tuh apa ya? Atraktif, lincah gitu. Oh iya. Iya. Ceria, Ceria. Aslinya. humoris, ceria. Betul. Cuma karena gini deh. Aslinya kita itu tidak akan muncul kalau kita berada di tempat yang salah. Oh iya. Atau karena kita nggak enakan. Iya. Nah dia punya dua hal itu. Pertama dipatahin. Yang kedua kalaupun punya ide dan cita-cita itu diremehin. Yang ketiga nggak enakan. Jadi orang yang nggak enakan itu nggak bisa ngelawan. Karena nggak enakan. Tahu dia harus apa. Tahu dia ini salah. Tapi karena nggak enakan, akhirnya didiamin, dipendam lagi kan. Jadi menurutku apapun yang diceritakan di lagu itu yaitu realita yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Nah kalau kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya realita, yang sifatnya kenyataan,
tidak dibuat-buat, otomatis akan nyampe ke hati kita, otomatis. Iya. Itu bukan metamorfosa, bukan kan? Iya, iya, betul. Kalau metamorfosa itu kan memanah langit, apa langit, Memandang, iya. mau megang rembulan kan Iya. nggak akan mungkin lah. Iya. Ya cuma ya udah gitu aja. Oh. Nggak apa-apa mau megang rembulan kan. Nah, Iya. Mbak Riri begitu. Apapun dipendam, apapun dipendam, apapun dipendam. Jadi aku percaya 100% bahwa apapun yang ditulis di sana itu tidak dengan tujuan membuat lagu. Oh. Hanya mewakili apa yang dilihat, dirasakan, dialami. Hmm. Karena nggak bisa diomongin ke siapapun, Iya. ya akhirnya mencurahkan lewat tulisan. Tulisan. Kalaupun pada akhirnya jadi lagu, sebenarnya jadi lagu itu menurutnya niatnya itu agar tahu, Oh. agar tahu apa yang dirasakan, betul ya, Mbak ya? Ya, Lewat lagu ya. Iya, kalau Karena ngomong kan ngomong itu tadi. langsung, Iya, iya. ya, Makanya- dipatahin. walaupun sederhana, karena itu realita. Mbak Riri itu ini orang yang kalau tidak ya tidak sampai kapanpun, tapi untuk memutuskan tidak itu lama. Ya begitu Mbak ya. Kalau saya nggak, kenapa gemetaran? Santai aja. Dari tadi Kenapa gemetaran? Kita kan teman Mbak. Udah biasa kita ngobrol. Kursi panas nih. Belum pernah merasakan kursi ini ya. Oh iya, ya Mbak Riri orang yang sangat secara hati tuh cengeng. Secara hati ya. Tapi secara mental enggak. Beda. Gampang terharu, ya, terharu. Nggak bisa dipatahin, nggak bisa di. Ya kalau dia ngomong dengerin aja dulu. Mau bagus mau enggak dengerin. Kalaupun ngomong bukan karena nggak ngerti. Kalaupun bertanya, pertama untuk meyakinkan diri bertanya itu. Yang kedua biar lega gitu. Itu menurutku nggak mungkin lah nggak ngerti harus apa dan bagaimana kan. Cerdas, tapi jadi nggak cerdas ya. Ya namanya perjalanan hidup Mbak gitu. Kenapa ketawa, ada yang salah? Itu aja. Oke. Itu aja. Oke, jadi itu Ya. sister. Oke. Iya. Ada waktu kemarin aku sempat tanyakan, kan ini ya, nulis genrenya melo hardcore, pop atau melo hardcore di sini tulis. Sini. Jadi Mbak Riri ini dengan genre pop, lagu-lagu melo, lagu-lagu romantis. Tapi waktu itu kan aku tanya sama Mas Bro, kalau kepribadian itu berdasarkan genre musik itu berdasarkan karakter dan kepribadiannya. Tapi yang aku tahu Mbak Riri pun orang yang berjuang gitu Mas Bro. Gimana tuh? Harusnya kan rock ya. Melo hardcore. Iya. Melo hardcore tulisannya di sini. Pribadi aslinya kan melo, romantis. Iya. Nah tapi disampaikan dengan marah, paham nggak? Nah itu hardcore-nya tuh di situ. Oh gitu. Jadi gua sedih, Iya. gua menderita, gua nggak ada yang dengerin gitu. Gua pingin mengungkapkan segala sesuatu, gua nggak tega ngelihat A, ngelihat B, ngelihat C, tapi gua nggak bisa bicara. Akhirnya ditulis dengan kemarahan. Nah hardcore-nya itu di situ. Oh, oke. Ya Mbak ya. Jadi sedih, tapi marah, kesal, ya. Bukan minta pengertian, ngerti nggak? Iya. Bukan minta belas kasih gitu. Ya saya kan waktu dia nulis lagu gua ngintip-ngintip. Oke. Lo lihat ya waktu itu ya. Langsung. Dia dipegang mikrofonnya, kenapa jadi gugup begini? Ibu direktur jadi gugup. Dalam Tunggu tahan dulu dong, biar gak tegang-tegang banget guys. dia bilang dalam hatinya,
Gua kayak gak kenal Mas Bro kalau kayak baru pertama kali bertemu. Ya itu bedanya. Kenapa sampean mau kujadikan bintang tamu? Karena pasti beda dengan yang biasa kita ceritain. Beda. Iya bener sih. Maksudnya kalau lagi gimana kan nggak bisa cerita sama orang, jadi nulis tuh maunya tuh sambil marah nulisnya, tapi kan nggak ketulis nanti kalau sambil marah. Gitu, tapi ya ada kesal, ada marah, gitu, ada. Menurutku itu kemarahan bukan dua lagu itu mau minta belas kasih, minta pengertian, gitu. Bukan. Karena menurutku terciptanya lagu itu dua lagu itu dasarnya tuh karena ketidakjelasan. Dasarnya karena ketidakjelasan. Misalkan andai kata diriku ini tidak berarti, ya tidak usah diharapkan. Kalaupun berarti, dianggap berarti, kenapa diharapkan? Nah gitu. Jadi menurutku nulis lagu itu karena ketidakjelasan motivasinya. Iya. Ya gitu ya Mbak. Iya bingung. Dituangkan. Bingung kan? Karena bingung. Ya aku mengintip waktu dia bikin lagu, mengintip. Aku substansinya kemana sih ini? Motivasinya kemana sih? Iya. Tapi kenapa Mas Bro orang-orang yang akhirnya membuat Mbak Riri ini jadi nulis lagu karena rasa marahnya itu? Kenapa orang-orang selalu membuat Mbak Riri ini di posisi kayak tak jelas itu? Apa dasarnya? Sepanjang kau kenal Mbak Riri, satu sisi jadi gini, kalau bicara melo itu cuma hati, ya, gitu. Melo itu ruang lingkupnya ke perasaan, ke hati. Tapi kalau ke prinsip, ke sikap keras dia, yes or no, ya atau tidak. Nah gitu. Cuma karena ketidakenakan, akhirnya kan diam aja. Nah, diam aja dengan marah itu, akhirnya dianggap gampangan bagi yang melihat, mudah gitu. Padahal enggak kayak gitu. Satu, yang kedua, Mbak Riri ini dalam hal apapun, dalam hal di manajemen kita ini misalnya, di dalam hal hubungan pacaran atau suami istri, sampai kemanapun kalau ada tujuan dia pasti tetap di situ. Tapi kalau udah melenceng dari benang merahnya, nah di situ berontaknya. Jadi orang yang memegang benang merah, orang yang memegang dasar gitu. Misalkan salah satunya kata setia gitu. Ya kalau memang nggak nyaman, mending putus saja, mending pisah aja, daripada lo macam-macam di belakangku. Begitu. Dia nggak marah. Misalkan aku suami istri atau pacaran, nah aku nggak nyaman, aku cerita aja. Aku udah nggak nyaman sama Mbak Riri, kita putus saja. Dia lebih senang daripada diam-diam di belakangnya macam-macam. Nah yang marahnya itu macam-macamnya itu bukan cemburu, bukan. Lo kalau nggak suka sama gue, kenapa lo nggak ngomong? Nah itu. Jadi kita kebohong sama Mbak Riri ini sebenarnya, secara tampilan lemah lembut kan, loyalitas gitu. Begitu keluar dari benang merah itu pergi dia. Nah pada saat dia berontak karena keluar dari benang merah itu, makanya siapapun yang ada di sekitar dia, baik itu teman, pacar, suami, itu marah. Nah kenapa lo marah? Kan gue misalkan udah minta maaf, gue kan udah baik. Nah yang tetap diingatnya itu kenapa? Kan perjanjiannya seperti ini. Nah itu, iya. Jadi menurutku lebih susah ngadepin Mbak Riri ini. Aku jujur aja nih ngomong di sini, aku takut
dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Iya. Kalau tidak komit, paham nggak? Paham. Bahkan aku pernah ucapkan dengan Birgi. Ya. Karena Mbak Riri selagi komit maupun sampai kapanpun tetap selagi komit dan tetap pada benang merah. Melenceng dari itu, pergi dia. Oh. Dan tidak bisa itu disuruh, Ditawar-tawar lah gitu bisa. tak bisa. Bisa. Pasti tuntutannya kan lo dulu begitu. Nah kenapa begini? Gitu, itu nggak ditawar itu. Iya. Jadi gue jujur aja, gue pernah ucapkan dengan Birgit. Ya, betul. Gue berhadapan sama Mbak Riri itu ngeri-ngeri sedap gitu, paham nggak? Iya. Senang-senang ngeri gitu. Iya. Senang-senang ngeri. Selagi komin sampai kapanpun, hilang jempol dia nggak masalah. Oh. Tapi ketika kita keluar dari itu dalam hal apapun, pasti dia dengan sendirinya keluar. Nah gitu. Memegang teguh komitmen. Iya. Karena diajarkan dari kecil begitu kan, terbentuk. Makanya aku bilang aku kan pernah kan cerita. Pernah bilang sama aku. Tapi secara tampak gampang dibodohin kayaknya, gampang disuruh-suruh. Oh. Karena kan diam aja, Iya. gitu. Itu orang. Luar biasa, tepuk tangan. Saya mengenalmu dengan sangat amat dalam. Iya. Iya, pernah disampaikan ke aku karena beda sama kakaknya adiknya begajulan ya. Iya. Jadi pas mau begajulan, Iya. lo tuh Iya. Oh, cuma dia yang ku dengar waktu aku lagi nggak sinkron sama Birgi berapa bulan yang lalu. ya. Dia ngomong dengan aku, Oh. kalau memang menghalangimu Mas Bro, suruh pergi aja. Itu nggak pernah ku dengar kayak gitu siapapun yang ngomong. Akan aku usahakan sebaik mungkin biar sinkron sama Birgi, biar satu arah. Tapi dia jawab ke aku, kalau memang tidak bisa, daripada kita terhalang, mending suruh pergi aja. Dan itu sungguh-sungguh. Aku tuh paling takut sebenarnya dengan yang begitu tuh. Paling takut, karena aku juga begitu Mbak. Iya. Iya, aku jadi ku hormati bukan karena kakaknya Birgi, Iya. paham nggak? Iya. Bukan juga karena loyalitas, Iya. enggak lah. Siapapun bisa loyalitas, Betul. tapi tidak semua orang bisa komitmen. Betul. Betul. Loyalitas itu kan ada dua, ada karena memang tujuan besar, Iya. ada karena kepentingan pribadi. Iya. Nah, Mbak Riri ini orang yang berpikir besar. Nggak apa-apa susah, nggak apa-apa menderita, nggak apa-apa melarat sekalipun, asalkan kelak kita besar. Oh. Makanya kan aku jarang ngomong serius dengan Mbak Riri. Betul. Jarang banget ya Mbak. Ku candai mulu. Iya. Hati-hati ya di jalan, jangan sampai sendirian nanti anak SMP mendekati. Gua Iya, bilang. betul. Nah gimana gua nggak jawabnya kalau anak SMP kan gitu. Betul. Tapi gue tahu pribadinya, Iya. tahu, gitu, tahu. Luar biasa. Itu sebenarnya Birgi juga begitu, secara kepribadian sama. Tapi bedanya kalau Birgi ini kan apa ya? Kalau bahasa Kak Ros itu tensi tinggi. Tensi tinggi, Iya. tekanan tinggi. Ya. Apa-apa emosi. Nah gitu. Iya. Itu kalau Birgi. Sebenarnya komitnya sama. Iya. Nah cuma kalau Mbak Riri misalkan dia tidak, kalaupun kecewa dia akan berusaha bangkit lagi dan jadi lebih baik. Iya. Nah kalau Birgi enggak, kepalangan hancur aja sekalian. Oh iya. Gitu. Iya, betul. Iya. Kakak kesana, adik kesini. Iya. Emang Maaf ya kena host dikit karena kan ada sejarahnya. demi kemajuan dan acara ini. Betul. Kalau apa-apa. Ya bukan demi kemajuan, emang realitanya kayak gitu. Siap. Ya aku terkesan sama Birgi pertama kali ketemu itu karena komitmennya. Iya. Ya cuma dia emosional. Iya. Kalau Mbak Riri emosinya nggak marah,
sekali tidak sampai mati dia. Nah itu jeleknya. Ya, Ya. itu aja. Iya. Kenapa dibaca pribadi? Bahas lagi. Iya, iya. Tapi memang masih suka ngasih kesempatan biasanya gitu. Jadi karena selalu berpikir dia bisa lebih baik, oh dia bisa berubah lebih baik. Tapi kalau 2 tahun enggak, tapi akhirnya ya Oke. udah. Tapi memang dia kalau sama Birgi itu lemah. Oh. Dia menarik ini. dia satu-satunya orang yang dia hadapi lemah kalau mau jujur Birgi. Oh. Maksudnya tuh tidak seperti komitmen dengan orang lain gitu. Iya. Ya dengan Birgi gua bisa ngerasain, makanya kan aku bilang ayo Gi, kita semangat, ayo Gi, kita ini. Karena ngelihat dia satu anaknya, Iya. yang kedua Birgi nih, yang dia tidak bisa Iya. Iya. tidak bisa seperti dirinya yang terhadap orang lain Iya. gitu. Iya. Nah itu Birgi harus tahu itu. Oh ya, Mbak ya. Ya, iya. Nggak apa-apa. Tapi jujur, kalau bukan karena Mbak Riri yang mau, aku Ya. nggak lahir. Oh iya. Ya, Dikit cerita coba gimana itu maksudnya? kalau bukan karena Mbak Riri waktu itu ditanya, mau adek? Mau? Oh, Mbak Riri yang mau. terjadilah Mbak Birgi. Enggak, tapi begini dia tuh Birgi ini kalau ngomong tuh kiasan. Oh, metafora. Tanpa sadar ibunya hamil. Oh. Di luar usia yang seharusnya. Oh iya. Nah ibunya tidak terima dengan kehamilannya karena merasa sudah berumur, benar nggak Mbak Riri? 40 waktu itu. Nah ya, Jadi waktu kalau tuh omonganmu tuh bahaya. Kalau bukan karena Mbak Riri, Iya, iya, iya. Ikut tegang aku soalnya. iya jadi waktu itu dia jadi salah kalimatnya. Iya, 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 iya. gitu. Betul, betul. Ya umurnya udah 40. Nah dan itu diwajarkan kan ibu seumur itu. Betul, betul. Khawatir. Rasa khawatir. Khawatir lah pokoknya. Ya, Nah ya. begitu dia ini hamil itu yang menyemangati ibunya. Oke. Dan akhirnya menginginkan adiknya Mbak Riri ini. Oh iya, iya, iya. Nah dia ini ngemotong di ujung. Kalau karena bukan karena Mbak Riri, Iya. lah kejahat ibumu, lah kan Iya. begitu. Oh ya. Ya. Aku sampai ngomong tadi terjadilah Mbak Birgi gitu kan. Tidak. Sampai ke sono. Ya gitu. Iya. Birgi ini selalu ngomong ujungnya. Iya ya. Penyebabnya dia pikir orang tahu gitu ngerti kan? Oh iya iya iya. Siap. Lo bisa ngomong kayak gitu tuh sama gue, Iya, iya. karena gue bisa baca. Maksud omongannya tuh aku tahu. Iya tuh Mas Bro. Kalau bukan karena Mbak Riri, aku nggak lahir. Pasti aku tahu. Oh dulu orang tuanya itu gitu, karena udah. Aku paham. Iya. Makanya akur kalau ngomongan aku. Iya, iya. Nah, Yang lain? cara komunikasi dengan aku itu digunakan dengan orang lain. Mama. Nah orang lain, hah kejam banget, nah gitu kan. Aduh, selamat datang di keluarga Cemana. Iya. Ya gitu. Enggak, sekarang ini kalau dia ngomong kubantain mulu. Oh gitu. Dulu enggak, karena takut salah pengertian gitu. Iya, iya. Ya begitu ya Mbak ya. Gitu, Iya, Mbak. Nah, waktu itu juga Bapak udah ada gula ya. Jadi ada kekhawatiran. Ada gula nggak? Iya, Oh maksudnya. diabetes. Oh. Nah, jadi mama juga udah umur, papa juga ada sakit, takut ya ada kekhawatiran lah kalau Baik. ada ini. Tapi bertanya papa sama mama itu gitu, ini gimana, mau bagaimana, terus nanya ke aku, mau punya adik lagi nggak mau, aku bilang gitu. Iya. Akhirnya nggak ini, walaupun lahirnya kayak raksasa sih, paling gede. Oh iya. Karena mungkin dia pengaruh itu, tapi Iya. ya sehat ya. Nggak tahu banyak ngurus aku waktu kecil. Sehat tapi emang dari kecil udah nggak bisa diam sih. Pernah jatuh dari box juga karena boxnya di Indonesia terus jatuh. Iya. Iya. Betul. Ya. Kayaknya gara-gara itu daerah ada goncang. Tapi bukan itu maksudnya aku ngomong itu bukan. Ya emang. Dulu tapi karena sayang banget. Mbak Riri yang excited mau punya adik, akhirnya lahirlah Oh, aku. oke. Selamatlah aku di dunia Iya. ini kan. Iya. Nah, sebelum Mbak Riri datang, kita di Jogja ini pun pontang-panting ya Mas Bro ya.
pontang-panting, mencari ke sana, mencari ke sini, orang yang gimana caranya orang ada yang bisa diajak kerja sama ya. Akhirnya datanglah Akhirnya datanglah Mbak Riri. Mbak Riri yang merubah semuanya. Tepuk tangan. Karena gini, pada waktu di Jogja awal-awal itu yang gua cari itu induknya, yang mimpin kita semua gitu. Karena aku tuh tidak yakin, walaupun misalkan Birgi punya modal, aku punya modal, Dian punya modal, semuanya anggap aja punya uang semua. Tapi kalau nggak ada yang jadi induk, yang pantas jadi induk, saya rasa kita akan berlari di situ aja. Oke. Aku mungkin dari sisi membaca atau menjelaskan pintar mungkin. Birgi dari sisi talenta pintar. Dian dari sisi konsep pintar. Hamburger dari sisi main pintar gitu. Tapi kan harus ada payung. Oh iya betul. Nah, kita semua tidak pantas jadi payung. Aku ini kan kalau di sebuah film tuh sutradara. Bukan pemilik PH, paham nggak? Oh iya betul Mas, betul. Nah, gue nyari pemilik itu gitu. Sampai akhirnya gue berkomunikasi sama Birgi, terus Birgi mulai berkomunikasi sama Mbak Riri gitu. Nah, gue ngelihat figur Mbak Riri ini figur mimpin gitu. Dan menurutku itu gift. Karena memang dari kecil ngurusin orang ya Mbak ya. Ya udah takdir Mbak. Udah takdir, nggak usah dirubah gitu. Nah gitu. Cuma dari background yang nggak percaya diri gitu. Nah, aku melihatnya ya gini deh. Kalau Mbak Riri nggak ke Jogja, saya rasa komunika musik dan sebagainya itu tidak akan terlaksana, itu aja. Betul. Iya. Betul. Itu aku akui dengan jujur. Ya itu tadi karena nggak ada induk. Betul. Kak Ros mungkin perhatian sama kita semua. Tapi untuk mimpin tidak bisa. Sekedar memperhatikan gitu. Apa yang kita butuhkan. Dia walaupun perhatian sama kita semua, tapi dia ruang lingkupnya lebih dominan kepada konsep. Nah, kita butuh ibu sekaligus bapak gitu yang mayungin. Nah, itu ada di Mbak Riri. Tepuk tangan buat Mbak Riri. Ya, ada satu yang aku lihat dari Mbak Riri ini yang mahal. Hidup di Segan itu susah. Kalau orang takut ke seseorang itu banyak. Tapi kalau segan itu jarang. Nah, kita segan sama Mbak Riri. Termasuk aku pribadi. Enggak seperti aku dengan Birgi gitu. Enggak seperti aku dengan Dian gitu. Segan ngeliat Mbak Riri ini. Walaupun dia sendiri nggak percaya diri ya. Nah, itu PR-ku. Ya kan, tapi dia ini nggak percaya diri itu latar belakang kehidupan, bukan benar-benar ibaratnya tuh. Bukan jati dirinya. Bukan. Dia cerdas, tapi di tempat yang tidak cerdas, akhirnya merasa bodoh gitu. Nah gitu. Karena latar belakang kehidupannya ini disalah-salahin mulu. Betul. Gitu ya Mbak. Luar biasa. Nah, sehingga seolah-olah dia tidak bisa apa-apa gitu. Nah, menurutku dia datang ke Jogja bergabung sama kita itu cara Tuhan memberitahunya bahwa kamu tidak seperti itu gitu. Luar biasa Mas. Dan yang menyelamatkannya justru adiknya juga kan. Yang menyebalkan yang tadi. Iya. Gitu aja. Impas kita. Apa? Impas. Ini jadi penting loh, malam ini jadi penting menurut saya. Karena kita jadi tahu personal. Itu yang menambah semangat kita untuk melangkah ke depannya. Betul begitu? Betul banget. Betul. Satu hal yang jarang buat diriku ya. Ke Mbak Riri lah terutama. Aku itu mungkin banyak berteman dengan orang yang banyak duit.
Lo Iya. tahu sendiri lah. Sangat banyak. Aku banyak berteman dengan orang-orang hebat lah. Betul. Tapi aku nggak yakin. Paham nggak? Ya. Nah dengan Mbak Riri ini aku yakin. Dulu tuh aku dengan Dian. Ya. Sampai detik ini aku nggak berubah dengan Dian. Tuh tanya dia. Ya. Dari 2011 aku kenal dia. Iya. Masa bodoh lah penilaian orang terhadap dia. Iya. Intinya aku percaya. Ya. Nah nyari pemimpin kita semua itu aku tuh nggak pernah ketemu yakin gitu. Oh. Ketemu yang banyak duit banyak. Ya, ya. Ya walau banyak duit kalau nggak ngerti apa-apa nggak jadi apa-apa juga kan. Betul. Banyak orang kaya yang bodoh. Betul. Serius, tiap hari pesta nggak jelas kan itu karena bodoh gitu. Kalau pintar nggak kayak gitu. Nah ketemu Mbak Riri ini aku yakin bahwa ketika dia mimpin ini jadi. Aku tidak peduli apakah dia punya uang apa enggak. Apakah misalkan Mbak Riri ini punya link atau enggak, aku nggak peduli. Yang aku lihat pertama kali yakin udah titik. Sama kayak aku yakin sama hamburger gitu. Ya. Aku nunggu hamburger itu dari 2017 sampai 2024. Waduh. Nggak ada itu. Iya. Satu dunia itu nggak ada gitu. Ya. Dari 2017, dari 2018 hamburger bubar. Aku ngomong sama Birgi, suatu saat hamburger akan gabung lagi. Gabungnya 2024. Carilah satu dunia, nggak akan ada yang punya keyakinan kayak gitu. Luar biasa. Ya iyalah, Wah. Tuh. 6 tahun itu. Ya. Aku yakin nanti gabung lagi, tapi walaupun begitu aku tetap muter cari personil. Ya. Ya. Paham nggak? Paham, Mas. Tujuannya biar aku tidak hilang keinginan bermusik. Iya. Nah sama juga aku ngelihat Mbak Riri. Ngelihat Mbak Riri itu aku yakin titik. Iya. Dan tak bisa aku deskripsikan gitu. Iya. Iya. Aku tuh tidak pernah mau tahu apa dia punya uang, apa dia baik, apa dia buruk pun Iya. aku nggak tahu. Iya. Hatiku yakin sudah gitu aja. Yes. Kayaknya kalau cepat-cepatan cari duit, cepatan aku ya Mbak ya. Ya. Kalau kita mau bertanding ya. Tapi aku nggak yakin. Ya. Aku mimpin jadi. Ya. Nah itu persoalannya. Iya. 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 Yang diyakini ini Mas Bro. Iya. Orang yang loyal. Oh iya, semuanya tahu kalau aku cari duit, semuanya tahu. Walaupun kelihatan nggak bisa cari duit kan, Iya. kelihatannya senang-senang aja, gitu. Tapi aku yakin dipimpin Mbak Riri ini. Nah ini gini, kenapa aku senang Mbak Riri jadi bintang tamu? Aku ngomong di halayak ramai bahwa yakin dengan dia. Oh. Iya. Nanti kalau aku ngomong secara pribadi takutnya nyenang-nyenangin aja kan. Oh iya. Iya. Kak Ros istriku, tapi aku tidak yakin dia ngurusin kita semua di manajemen ini besar. Iya. Tapi kalau sekedar sebagai seorang ibu, Iya. nah aku yakin. Nah Mbak Riri ini dengan Birgini juga sama, walaupun menyebalkan, musingin segala macam, jujur aja. Tapi tetap yakin dengan dia nih bahwa dia orang yang punya talenta hebat gitu. Iya. Iya. Gitu. Ya udah gitu aja ya Mbak ya. Ada yang mau ditanyain? Ah, ini Closing. dari Mbak pribadi. Coba Mbak. Yang mau ditanya? Iya. Yang mau Silakan Mbak ditanyain sama Riri. Mas Bro. Gak ada sih, udah. Serius. Udah. Jangan ditahan, lepaskan. Udah pernah ditanyain. Udah pernah. Terhambatnya kita ini menurutku bukan karena kita nggak punya jalan. Dia ini masih benar nggak sih di sini gitu. Tadi siang. Benar nggak sih di sini? Benar nggak sih aku mimpin ini? Mampu nggak sih aku ini? Tadi siang masih Sedangkan ngomongnya aku gitu. ini apa? Gini. Gitu. Oh. Kalau dia tetap berpikir seperti itu, sama aja dia menghinaku. Iya. Menghinaku dalam artian apa? Aku percaya, berarti kan yang kulihat salah. Ada hidup ini dua. Ada yang memang harus pakai logika, ada yang harus pakai keyakinan. Iya. Nah dia logika mulu kan, karena masa sih? Ya. Gitu.
Itu saya saksi hidup itu, patah semua logika saya. Ya, aku yakin dengan Mbak Riri ini, aku yakin dia bisa memimpin kita semua, yakin dia bisa bersikap adil terhadap kita semua. Iya. Kalau Mbak Riri tanya dasar keyakinannya di mana, dia itu pribadi yang benar-benar punya sifat sosial, pribadi yang benar-benar peduli. Iya. Pedulinya tuh nggak basa-basi gitu. Oh iya. Nah itu bisa dihitung manusia begitu di dunia ini. Banyak mbak yang peduli, tapi ada maunya. Makanya kesleo kan, kayak Gus Miftah kan, yang kita baca kemarin, itu kesleo karena nggak benar-benar itu. Gitu. Ya, oke. Sukses buat Mbak Riri. Tepuk tangan Tepuk tangan buat Mbak Riri. Pimpinlah kami semua dengan senang hati. Iya. Kalaupun kita nanti nggak punya uang, kita kumpulin sepatu yang baru-baru kita jual buat modal. Iya Pak Riri, betul. Yang penting jangan alat band, pasti anak bandnya kamu. Enggak, itu juga. Aku mau. Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata.